Kota Tarakan merupakan salah satu kota dan sekaligus menjadi pintu gerbang perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki luas wilayah sebesar 677 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 246.000 jiwa. Serta mempunyai potensi sumber kekayaan alam yang meliputi di bidang perikanan, bidang kelautan, dan bidang pertambangan. Kota Tarakan juga sebagai kota perdagangan untuk wilayah Kalimantan Utara. Sesuai dengan visi BCA sebagai bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia, BCA hadir untuk memberikan layanan dan solusi bisnis untuk masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Di awal tahun 2020, sebelum masa pandemi COVID-19, kami bekerja secara normal. Tiba di kantor tanpa harus memakai masker, tanpa harus mengisi self-assessment, dan tanpa ada pemeriksaan suhu. Kegiatan cabang pun juga sangat beragam dan sangat menyenangkan, baik untuk karyawan maupun kepada nasabah. Morning briefing pun kami adakan dengan sangat antusias dan penuh semangat di setiap pagi. Namun, semenjak pertengahan Maret 2020, pandemi COVID-19 mulai merebak di Kota Tarakan dan mulai adanya masyarakat yang terpapar virus COVID-19 ini. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah kota pun mengambil kebijakan dengan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akibat dari kebijakan ini, membuat kondisi ekonomi mulai menurun. Beberapa sektor bisnis pun terpaksa harus menghentikan usahanya sementara waktu, dan beberapa sektor bisnis pun melakukan efisiensi besar-besaran. Kebijakan cabang pun memberlakukan adanya sebagian karyawan yang WFH secara bergantian. Secara otomatis, kebijakan layanan kepada nasabah, khususnya di bidang kredit, juga banyak mengalami perubahan. Jelas, kondisi ini membuat layanan kami kepada nasabah dan debitur menjadi terhambat dan tidak dapat maksimal. Namun, kami tidak akan menyerah dengan kondisi ini. Sesuai dengan visi BCA, kami harus tetap memberikan layanan dan solusi yang terbaik untuk debitur dan nasabah kami, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Disinilah kami memasuki era new normal dalam melayani dan memberikan solusi bisnis kepada debitur kami. Dalam masa new normal ini dan sekaligus untuk tetap bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kami telah melakukan yang pertama, memanfaatkan aplikasi MyCore sebagai sarana monitoring debitur kami. Yang kedua, memanfaatkan aplikasi Spectalite sebagai sarana reminder untuk tetap berkomunikasi dan meningkatkan solusi bisnis kepada debitur kami. Untuk menginformasikan info-info produk terbaru di BCA seperti KPR dan KKB. Halo, selamat sore, Ko. Ya, kenalkan saya Andy, Ko, dari BCA, Ko, di Tarakan. Gimana, Ko? Ada info tentang KKB nih, Ko.
Jika informasi bayi pun dirasa kurang, beberapa debitur pun tidak keberatan jika kami melakukan kunjungan. Pastinya tetap menjalankan protokol kesehatan. Dalam hal ini, kami menjelaskan rencana pembelian mobil melalui KKB BCA. Selamat pagi. Pagi ini, rencana ke tempatnya Pak Indra, melanjutkan rencana pembelian mobil melalui KKB BCA, by telepon kemarin. Biasanya, kalau saya kunjungan ke tempat nasabah, hanya membawa handphone untuk memberikan simulasi dan persyaratan yang berlaku saat ini. Namun, di kondisi new normal ini, selain bawa handphone, saya juga harus membawa hand sanitizer untuk setiap kali kunjungan ke tempat debitur. Yuk, kita kunjungan ke tempatnya Pak Indra. Selamat pagi Pak Indra. Pagi Pak Indi. Silakan masuk Indi. Terima kasih Pak. Silakan masuk Indi. Iya. Baik. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik Pak. Lama tidak ketemu nih Pak. Iya. Permisi Pak. Ini melanjutkan pembicaraan kita baik kemarin tentang rencana pengambilan mobil Bapak melalui KKB BCA Pak. Tentunya setiap komunikasi dengan debitur maupun calon debitur, kami selalu memberikan informasi tentang bank insurance, karena informasi ini penting untuk proteksi baik jiwa dan kesehatan debitur dan keluarganya. Yang ketiga, dengan dukungan kantor pusat dan kantor wilayah, kami juga rutin mendistribusikan informasi link webinar kepada para debitur kami. Hasilnya pun sangat positif untuk debitur kami. Yang keempat, selain memberikan informasi dan solusi untuk debitur kami juga melakukan update knowledge. Tentunya kami memanfaatkan sarana e-learning melalui aplikasi Morning BCA. Yang kelima, kami juga sharing informasi produk terbaru kepada unit kerja CSO dan teller agar kami dapat selalu bersinergi dalam pencapaian target cabang. Yang keenam, selain fokus kepada layanan debitur di masa pandemi ini, saya juga berperan aktif dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang kurang mampu atau penghasilannya terganggu karena pandemi ini. Pada masa pandemi ini, sesuai dengan protokol kesehatan, kita dihimbau untuk mengurangi kunjungan dan tatap muka dengan debitur. Maka, kita harus memaksimalkan media sosial seperti Zoom, Google Meeting, atau Webex untuk wawancara dengan debitur atau calon debitur. Hal ini penting karena untuk menjaga servis level kredit kita. Karena jangan sampai karena keterbatasan ini menurunkan servis level kredit di BCA. Di masa new normal ini juga dapat kita maksimalkan komunikasi by phone atau video call dengan debitur existing agar engagement dengan debitur selalu terjaga. Jangan sampai menghubungi debitur hanya pada saat mau perpanjangan. Sebagai institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan, BCA juga sangat memperhatikan proteksi kesehatan dan jiwa nasabah. BCA bersama AIA menyediakan insurans bagi Anda dan keluarga.